Bang Dika, selamat datang di Kota Bekasi. Udah nih? Udah. Oh, udah. Selamat datang di Kota Bekasi, Bang Dika. Ya gitu. Ya, sama-sama orang Bekasi. Gimana Bang? Dan udah berapa tahun jalan, ternyata movementnya nggak terlalu jalan juga. Kayak kita katakanlah bulan puasa bagi-bagi sedekah, cuman ya nggak terlalu inilah, lebih fokus ke musik. Akhirnya lo kerucutin lah ke event musik, ke manajemen musik, kayak gitu lah. Bang Dik, gue di sini mau ngebahas tentang paguyuban lo. Ya, paguyuban. Indonesia. Asik lu. Bang Dika, selamat datang di Kota Bekasi. Udah nih? Udah. Oh, udah. Selamat datang di Kota Bekasi, Bang Dika. Ya gitu. Ya, sama-sama orang Bekasi. Gimana Bang? Gimana Bang? Sehat ya? Bang Dika ini di sini bukan sebagai personil humanimal ya? Tapi masih dong. Masih. Dan gosip. Masih lah. Gila, itu kayaknya nyawa lo ya Bang? Manimal gua, aja gitu. Anjing, manimal gua. Oke. Bang Dik, gua di sini mau ngebahas tentang paguyuban lo. Ya, paguyuban. Paguyuban. Nyebutnya kreatitud ya? Kreatitud movement. Music development. Movement itu. Karena dulu movement. Sekarang musik development. Karena movement kan luas ya. Menurut gua movement tuh apapun jadi movement gitu. Dan udah berapa tahun jalan, ternyata movementnya nggak terlalu jalan juga. Kayak kita katakanlah bulan puasa bagi-bagi sedekah, cuman ya nggak terlalu inilah, lebih fokus ke musik. Akhirnya lo kerucutin lah ke event musik, ke manajemen musik, kayak gitu lah. Ini kreatitud nih apa sih sebenarnya? Yang gue lihat nih kan nampung teman-teman musisi yang lagi tour kayaknya. Lagi pengen belajar tour. Yang pokoknya semua teman-teman di Bekasi yang pengen belajar sama-sama lah. Ya gue bikin kreatitud gitu. Jadi kreatitud adalah nampung-nampung teman-teman yang mau tour dan belajar tour. Luas sih, jadi gue ceritain dari awal Bang ya. Iya nih, gue penasaran nih. Gue dulu pernah kena masalah lah. Rehab. Selama itu tuh gue mikir band gue tuh dulu band gue main di mana gitu, IO nya tuh kayak ya lu tau lah. Wah, fucked up lah kebanyakan. Terus ini orang-orang kreatif tapi attitude-nya nol gitu. Zero. Okay. Gue pengen bikin teman-teman jangan luas-luas dulu deh, teman-teman sekitaran gue aja dulu deh, bikin perkumpulan orang-orang kreatif yang punya attitude bagus gitu, yang kayak kreatitud. Makanya kreatitud. Kreatif with attitude. Gue pulang nggak tahu kenapa, pokoknya langsung aja gitu diketemuin orang ini pokoknya anak-anak teman-teman sekitar aja. Jadi kreatitud nih mulainya tahun 2019 kali ya. 2019. Baru sebelum pandemi. Tapi lu represent Bekasi. Bekasi. Karena banyak kan teman-teman kita yang nggak mau represent Bekasi. Banyak banget. Banyak. Bekasi gue bandnya, gue kemana-mana main pasti bilang band Bekasi. Kreatitud represent Bekasi juga. Bekasi. Akhirnya kreatitud lo buat atas dasar keluh kesah lo sepanjang lo ngeband ketemu teman-teman IO yang fucked up dan yang ngehe-ngehe nih. Iya. Terus ya udahlah. Gue pengen sambil belajar sama-sama kita bikin movement kan tadinya kan.
movement Mas Movement nih, kita ngobrol Mas Movement. movement di Bekasi yang attitude-nya bagus gitu. Jadilah attitude movement. Tapi kan ini nggak money making. Enggak, jauh lah, nggak kepikiran juga gua. Cuman pengen kelihatan keren aja di Bekasi kan. Bekasi tahu sendiri. Oh, Bekasi planet ke-14 kayak gitu-gitulah. Bekasi keren menurut gue. Keren aslinya. Kalau lu lihat lebih dalam keren. Iya. Kalau dikulik lagi sih band-bandnya bagus. Gua aja bisa dengar Plunders dari lu. Nah, sama Kanari itu kayak Nah, gitu-gitu. satu lagi yang musik apa? Bukan Kanari, yang musik kantoran apa namanya? Waktu itu lu kasih ke gua, Lupa apa? lupa gua. Band Bekasi juga gua kaget tuh. Tapi yang nempel banget di gua sih yang The Plunders. Plunders. Gua langsung inget anjing si lampu kau. Cilampu Kau. Langsung inget si lampu kau gua. Agak-agak nakal gitu ya kan biasanya. Iya makanya teman-teman deket bagus-bagus kenapa nggak ke expose sih gitu. Berarti ini lembaga kolektif. Kolektif. Lu sama temen-temen. Kolektif. Dan akhirnya sekarang yang ngerjain ya anak-anak aja, gue cuman penasihat hukum. Kepala suku yang dibudakan. Iya, gue udah nggak ini sama sekali karena kan sibuk kerja apa. Anak-anak aja udah sekarang. Kebetulan kan emang kita sama beberapa pihak sponsor juga pendekatannya baik gitu, nggak ada jeleknya lah. Jadi ya udah jalan gitu aja. Bang, Kreatitude udah bikin acara atau nampung tur teman-teman dari mana aja yang lo inget? Malang Siapa tuh? Malang si Sakbait hardcore. Hardcore nih. Oh iya, hardcore sorry. Jogja banyak lah, Bandung. Jogja siapa? Jogja tuh kemarin Serigala. apa? The Kick ya? Serigala Malam. Segala malam mah emang temen aja itu mah, nggak yang maksudnya yang tadinya nggak kenal jadi kenal gitu. Contohnya? The Kick, terus apa lagi tuh? Anarcute. Tadinya nggak kenal jadi temenan. Kayak Gimana gitu. fenomena band muda popang terus pionirnya konten creator banyak mau nggak menurut lu? Enggak Ya? Enggak. Santai banget. Santai banget malah ya. Santai banget. Enggak neko-neko kan? Iya. Lu nginep di sini ya? Iya bang, udah di mana aja kita mah. Makan ini aja ya? Iya bang. Udah. Harusnya gitu ya. Iyalah. Berarti dia berproses bener dia. Nggak ribet. Mainnya di kecil. sini ya, di Bekasi susah tempat. Udah di mana aja, atau yang penting ada acara. Gitu. Bekasi kan susah tempat, Bang. Bekasi satu tempat kira-kira gara-gara apa? Enggak, Bekasi tempat nggak susah. Izin yang susah. Izin yang susah sama kesempatan buat teman-teman Bekasi main di Bekasi yang susah. Di Susah. acara-acara gede. Acara gede di Bekasi banyak Bang, by the way. Gue jarang main. Festival di Bekasi banyak. Yang main itu dan ini main aja. ya nasional, band nasional hitungannya. Band lokalnya jarang banget diperhatiin gitu. Menanggapi itu gimana menurut lu? Kalau gua sih nggak masalah juga sih. Ya, kita mah jalan-jalan aja. Kita nggak nyari popularitas kok, nggak nyari apa, nggak nyari panggungan banget kok. Gua bikin nggak manggung, gua bikin panggung sendiri. Kayak gitu aja. Nggak manggung, gue bikin panggung sendiri. Iya. Bener-bener DIY ya? DIY aja. Maju terus. Nggak terlalu mikirin kayak gitu-gitu. Cuma kan proses ya. Ya. Nanti juga orang lihat sendiri kok. Kayak gimana juga orang tahu kok. Tapi gimana cara lu melepaskan diri lu dari Humanimal untuk orang tahu bahwa lu Dika Kreatitude bukan Dika Humanimal? Nah justru itu. Karena susah tuh. Gua tuh sebenarnya dari awal tuh emang nggak mau sebenarnya. Gua nggak mau ini orang tahu ini tuh gua. Sebenarnya gitu gua. Tapi ya ujung-ujungnya ya tetap aja gitu, tetap tahu. Itu PRT. Gue nggak mau, gue maunya tuh kayak anak-anak aja, kayak itu tuh lo, gue ada di belakang lo gitu. Biar masa gue udah seumuran gini, masa gue mulu sih gitu. Yang muda-muda harusnya lebih gesit lah gitu, kayak gitu. Lu bukan ngajarin juga, sama-sama belajar, tapi maunya tuh yang muda lebih di depan gitu.
Siapa aja sih teman-teman di Gratitude yang muda-muda nih yang sering kelihatan? Banyak. VR Sekarang tuh justru jadi lucu nih. Jadi karena kita sering kerjasama sama sponsor rokok, minuman apa. Jadi anak-anak satu-satu tuh di-hire sama mereka tuh. Ada yang di rokok ini, ada yang di rokok ini, ada jadi marketing minuman ini. Di KOL-nya. Jadi kerja di situ malah ya. Jadi ngebuka ya. Jadi enak kita juga bikin event juga. Saudara ini proposal udah kenal ya anak-anak juga, itu acara lu juga kok gitu. Oh jadinya ke situ ya? Jadi ke situ. Jadi ke gue juga enak, ke band gue juga sendiri enak kan. Jadi bermanfaat. Gue butuh sponsor ini. Oh ada si ini gitu. Anak-anak juga. Band-band di Bekasi yang berpotensi menurut lu? Ya jangan sebut band lo lah. Thunders ya benar tuh. Kanari yang perempuan juga ya? Yang masih pada kuliah. Iya, umur 21, 22. Terus kalau dari TP, JK udah jelas lah ya. Udah jelas berumur. Jelas tua. Jelas tua. Yang muda si ini siapa gue lupa namanya, Bliss Remind tuh kalau dari metal apa aja. Apa sih namanya? Kita punya band metal gede juga di Bekasi. Fiskral. Orang nggak tuh Fiskral Bekasi? Harusnya sih. Harusnya nggak ya, karena Fiskral tuh emang represent Bekasi bilangnya kan. Sama yang kemarin tuh yang di Hammer Sonic, Pure Red. Apa? Pure Red. Metal juga. Black metal. Dia justru label luar. Eropa apa kalau nggak salah. Terus Muntah Kawat apa kalau nggak salah tuh. Banyak. Ternyata gede-gede di luar loh. Gede-gede. Gua aja kaget ternyata Bekasi gede-gede. Band-band gedenya banyak sebenarnya. Escoret dulu gede banget. Escoret. Soulja, Tipex mungkin jadi Bekasi kali ya. Koreksi kalau gua salah. US. Iya kan? Kalau ngomongin mesin rusak zaman dulu ya. 90-an Berbutala. Banyak banget. Kan bener gue bilang. Justru gue tahu band-band gede luar itu dari mereka itu. Mereka bikin acara di GOR kan dulu. Ngundang Burger Kill segala. Bawah tanah. Ya kayak gitu-gitulah. Terus ada lagi kok bang, band-band industri Bekasi tuh gue inget banget. Yang drummernya muda, siapa? Bass Jam ya? Satu cerita. Wayang apa Bass Jam sih? Wayang itu Bekasi. Emang ya? Gue nggak tahu. Waktu itu gue ngeliat di video YouTube siapa gitu. Kan lagi happening nih kan, reuni gitu kan. Bekasi. Dan terus Gratitude ini mau lo bawa kemana nih? Pengennya sih gue tuh niatnya tuh pengen kayak teman-teman sekitaran gue tuh bisa dapat kerjaan dari situ sih. Oke. Kan tapi ya udah kelihatan sih sekarang. Kelihatan getok tularnya tadi. Kayak gitu. Tapi kan siapa tahu nanti bisa jadi lebih serius. Lu bisa lu kerja sama gua. Ini lu mau bikin festival gitu nggak sih? Seperti yang lagi happening sekarang? Gua enggak sih ya? Enggak. Biar mereka aja dulu. Mungkin sekarang lebih kayak ini kali ya, kecil tapi bisa dipeluk ya? Iya, kayak gitu aja dulu. Yang penting bisa nampung teman-teman aja dulu deh. Tapi nampung tuh malah bikin nama Bekasinya gede loh. Harusnya sih. Karena waktu kayak kemarin Serigala Malam ya? Serigala Malam yang tur di Bekasi bermasalah, itu sampai ke grup WhatsApp manajer loh. Aduh, gue dicolek lagi, malu banget gue. Itu kotanya Breng tuh, Tambun tuh, anak Tambun gitu, coba tolong itu. Anjir, gue bilang siapa? Itu udah gue bilang. Gue malu banget tuh. Akhirnya kan yang handle gue itu, maksudnya gue temenin, kayak udah. Itu gimana fenomenanya, gimana ceritanya? Ya, dia udah datang, udah deal sama IO atau lembaga kolektif juga sih? Itu siapa sih sebenarnya?
Apa sih gue lupa namanya tuh. Yang deal sama Serigala Malam? Lupa gue. Tongkrongan atau IO? Tongkrongan, bukan IO serius. Oke, tongkrongan. Skena hardcore Tambun situ. Oke, deal-dealan. Deal, main di GOR. GOR Bekasi? GOR Bekasi. Wih, gede dong acaranya. Gue lu serius lu kata gue. Di parkiran yang gede, di atas. Gede dong. Izinnya aja berapa? Tahu gue. Gue tanya serius, udah DP dik. Oh ya udah aman. Pas beberapa hari kemudian H-3 ini belum DP-nya baru sekian, gimana ya? Sementara dia kan tour kan, harus jalan kan. Oh dia tur kota-kota. Tur. Berarti habis Bekasi masih ada lagi? Tangerang. Oke. Gue tadi main di Bekasi itu. Harusnya main. Yeah. Cuma karena DP yang nggak masuk. Tarsok. Gue akhirnya ngambil yang di Rossi waktu itu. Jadi bentrok sama di Rossi. Ya udah aku jalan dulu deh katanya ke Bekasi. Jalan nyampe sini. Udah gue yang nemenin. Gue tanya sono sini. Ternyata gue tanya orang GOR juga nggak ada yang masuk spesial pun katanya. Publikasi pun emang nggak ada. Publikasi udah. Oh, publikasi malah kenceng. Udah. Tapi lo nggak jadi main. Lo mainin di Gue Rossi. emang nggak main. Emang udah maksudnya gue cancel lah. Gue nggak. Dia nyampe sini nih teman-teman. Nyampe. Udah nginep di situ CP. Udah dibukain penginapan sama panitianya. Gue yang bukain. Udah lu datang aja ke Bekasi deh kata gue. Oh, oke. Berarti all in budgetnya atau gimana sih? Belum masuk. Baru berapa persen lah? Baru DP doang. Nyampe Zong. Panitianya kemana? Nggak tahu, hilang. Kabur. Hilang. Tapi bukan anak-anak juga. Bukan. Lo tampung berarti kan? Iya, tapi ya gimana? Gue nggak bisa. Nggak mungkin dong lo bikin gigs dadakan. Karena gue main juga kan, akhirnya. Iya kan lo main di Rossi. Gue lempar ke dulu ada si Gesit tuh. Hibi Sit bikinin apaan kek gitu, maksudnya buat jualan merchandise aja. Kan dia punya meet and greet, ya udah dibikinin di situ. Gue main dulu di Rossi, abis dari Rossi kelar main gue langsung ke situ. Udah jadi nongkrong aja. Jadi meet and greet sama signing session aja kali. Gitu doang. Serigala Malam tuh. Kalau baru balik lagi kan. Kapok nggak di? Enggak sih, enggak. Tapi gak enak aja sih. Tapi ya jadi pelajaran juga buat mereka. Jadi besok mah mendingan lewat gua aja lah, lewat yang kenal aja lah. Masih lewat yang kenal aja. Baru sehari di sini signing session lanjut ke Tangerang. Gitu. Nampungin tour yang bermasalah. Rilis merchandise nggak sih? Siapa? Gratitude. Merchandise buat anak-anak aja. Buat anak-anak aja. Oh enggak dijual. Patungan ya udah pakai kaos gitu aja. Kalau lu sendiri nih dari founder Gratitude, lu kepengen bikin acara yang kayak gimana dan line up siapa aja? Tanpa harus mikirin estimasi budget, skala. Pokoknya kalau gua ya. Ya. Bikin acara tuh yang multi genre, pokoknya genrenya semua ada di situ. Terus gue lebih ngangkat pengen sekelas festival nasional, tapi headlinernya band-band lokal band lokal sini dulu deh yang gue angkat gitu. Berarti bandnya bukan band-band itu aja, bukan band industri. Tapi skalanya nasional. Gue ada lah band nasionalnya, tapi yang kebayang deh di pikiran lo sekarang nih bang, line apa misalkan siapa aja gitu ya yang lo kepengen nih? Ya katakanlah ada Seringai. Anjing. Katakanlah itu ya. Itu mewah banget sih. Tapi Seringai yang buka band gua. Oh gitu. Kayak gitu. Sistemnya gitu. Katakanlah konsep randonnya. Ada siapa? JJ Boy. Tapi dia main sebelum Flanders. Okay. Kayak gitu-gitu. Iya. Kayak gitu-gitu. Jadi lo balik yang dibalik. Biasanya ini jadi kebalik gitu. Terus banyak banget. Banyak banget. Tapi nggak tentang hardcore doang kan? Enggak. Di Gratitude. Enggak. Popang Anarchy. Si Homeside gua rilis waktu itu. Homeside juga ya.
Reggae. Reggae Masih ada nggak sih? Angel Beats ada harusnya sih. Masih ada ya? Masih hubungan baik juga? Gue tuh ada rencana pengen bikin event reggae tadinya. Cuman belum kesampaian aja. Reggae asik sih. Reggae ya tapi campuran ya, bukan reggae klotokan gitu ya. Ada reggae kayak Sublime, 311 kayak gitu-gitu kan banyak Bekasi ternyata kayak gitu-gituan. Coba asik tuh ya. Jadi bukan reggae merah kuning. Reggae kan orang taunya merah kuning hijau gitu ya. Reggaeton lah ya. Masih masuk nggak tuh reggaeton? Dub kayak gitu-gitu ya. ya. Lebih luas. Kemarin gue main di Jogja. Jadi kan gue main dadakan tuh kan. Karena yang di Sleman gak jadi, si vokalis Tenirlon minta intimate concert dadakan gitu. Gue ngobrol sama salah satu yang punya kafe, namanya Play On Cafe ya. Salah satu pengurusnya. Ternyata dia drummernya, aduh, band ska di Jogja, band lama, bandnya Bimaco. Lupa gue. Drummernya itulah ya kan. Setelah gue main ada DJ. Gue bilang sama anak, DJ kayak gue kenal deh, gue bilang gitu kan. Terus kata anak, siapa bang? Dapius, gue bilang gitu kan. Oh Dapius. Kagak perasaan lu doang kan. Gue tanya saking penasarannya gue sama manajer tuh kafe. Beneran Dapius dong. Anjing udah lama banget gak dengerin begituan. Tapi gak ada Mas Herunya. DJ-nya aja. Siapa namanya tuh yang sama yang tahu gue yang kurus-kurus itu? Iya, yang kurus-kurus itu ada. Itu gue bangsa awet muda anjir. Gue ketemu 10 tahun yang lalu kali itu bang. Dulu sama Sukamti kan? Iya. Manajernya kalau nggak salah gue. Iya. Seinget gue sempat jadi manajernya kalau nggak salah. Dapius. Regi-regian tuh ya. Pengen, cuman belum kesampaian aja. Kalau sekarang nih, lu lagi sering dengerin lagu apa? Lokal. Kanari gua. Wih, jagoan lu kayaknya ya. Kanari. Janjian lu lagi nih yang produce? Enggak. Yang ngedirect? Enggak. Gua lepasin aja. Lu nemu gimana? Nemu di mana dan gimana? Itu anak-anak si Kretitut itu. Mereka submit atau mereka datang sendiri? Enggak, jadi ada salah satu manajer itu emang anak-anak juga. Bang, anak-anak rekaman nih, coba dengerin. Wah anjing gitu gua. Besok main di situ gua samperin, gua lihat live-nya bersih. Enak juga mainnya. Ya udah, setiap ada orang minta band lokal ya gua saudarin nih. Ada satu lagi tuh yang kayak Naif. Masih ada anak juga. Si Aji, iya, vokalisnya Aji kan? Apa nama bandnya? Aji. Sinatras bagus. Kemarin gua nonton live-nya pas yang di Bayangkara sama Lascal. Bagus. Tapi personilnya banyak bener. Pusing. Yang nonton wangi-wangi. Iya, musiknya begitu bang. Wangi-wangi. Coba kalau kayak kita yang nonton. Aduh. Sinatras bagus. Sinatras pun begitu, si Aji waktu belum ngeband ya. Bang, ini Aji nih MC kan? Iya. Ke rumah dengerin, gue punya lagu, dengerin dah. Anjing, jadiin Ji, kata gue. Jadi lu pasti Ji, jadiin. Udah lu bikin bandnya, bikin. Si Abi segala, bikin jadi Sinatras. Asik tuh Sinatras. Sinatras, Flanders. Tapi lu gak ngejanjiin apa-apa kan ke mereka? Enggak. Takutnya lu kayak label-label gede gitu. Enggak. Cuman gue lebih ini aja sih, karena gue kerja di agency juga, terus megangnya media musik juga. Jadi gue lebih tahu lah media-media mana aja yang harus lo masukin gitu. Iya, sasarannya. Udah sini kayak gue pernah minta, Breng, press release dong, kayak gitu-gitu. Kan lumayan lah buat exposure. Lumayan banget. Karena memang sebenarnya kalau lo nggak kenal siapa-siapa di media, iya, berat. Makanya. Gue ngerasain banget sih. Dan akhirnya Kretitut bikin Kretitut Media itu. Jadi kembangin lagi. Jadi ternyata tiap buka email, buset banyak banget. Sehari ada 10 lah email band-band submission. Ini dia ngirim press release atau press kit ya? Gila, tuh se-Indonesia. Tahu dari mana gue juga bingung. Si kenal gitu ya. Iya. Tapi ya udah, tampung aja. Berarti kan animonya ada. Iya. Siapa tahu nanti jadi magazine. Iya, siapa tahu ya kan? Iya kan? Gak ada yang tahu soalnya. Kayak kemarin gue ngobrol sama Hasro tuh.
Info-info gigs ternyata ya, media partner. Woi, Hasrul udah canggih itu dari iseng doang. Hasrul bilang iseng doang tuh. Tapi kan sesuatu yang lo lakuin continuity terus jadi. Iya, gua tanya kemarin, Sul, lu nggak dapet ini Coldplay? Kemarin dia ke kantor curhat ya kan, ngobrol. Dia curhat tipis-tipis gitu tentang zaman dulu lah, dia nontonin JK Kacamata ya kan. Curhat-curhat, minum-minum hilang, Baby Metal aja dia nonton kemarin. Baby Metal dia nonton. Gelangnya nggak dicopot-copot, hebat anjir. Canggih Hasrul. Dia tuh tulang punggung skena yang pas tuh. Berarti lu juga termasuk tulang punggung skena juga nih, Bang? Enggak, gua mah. Iyalah, nampungin tur. Gua cuman kan lu bilang Kreatitude ini tempat teman-teman belajar tur juga kan. Kalau gue boleh tahu nih, kalau lu nampungin tur, berarti kan lu ngeluarin budget. Belum tentu bandnya, ini kan kita ngomong matematikanya ya, belum tentu bandnya ada animo yang beli tiket. Kalau boncos gimana? Gua tuh tiap bikin event, gua nggak berani gambling. Oke. Ada sponsor jalan, kalau nggak ada nggak usah. Berarti kalau ada Gue nggak mau ngecewain aja, tidur di mana, makan cuman apaan kayak gitu. Walaupun nggak dibayar ya. Iya. At least treatmentnya bener. Kayak gitu aja. Kayak kemarin tuh kan si teman-teman anarkis sempat konfirmasi ke gua kan. Breng, apaan lu? Gua main di Bekasi. Oh yaudah, gua bilang ntar gua datang deh, gua gituin kan. Main di mana? Main di coffee apa sih namanya? Gue lupa lagi. Coffee shop itulah ya kan. Ntar gua datang, gua bilang gitu. Breng, aman gak sih? Yang ini namanya tadi. Yang mana? Gua bilang. Si lihat Kreatitude. Anjir itu masih anak juga, anjir gua bilang gitu kan. Aman berarti aman, gua bilang gitu kan. Untungnya acaranya rame. Rame tuh. Dan jadi temenan gue sama Kerry. Jadi temenan sama yang lebih muda. By the way, Kerry itu pemikir yang amat sangat hebat. Iya. Gue kirain arogan dulu. Pertama kenal. Ternyata enggak, cuman jarang tidur aja. Konten mulu ya? Ngonten mulu. Iya. Kreatitude, kreatif attitude. Karena gue kerja di bidang kreatif juga, Bray. Kayaknya ini sisi idealis lo ya? Idealis. Sisi idealis lo ya? Iya. Bini gue ngomel-ngomel, lu ngapain sih bikin gini-gini ya? Nggak habisin waktu. Kalau lu pikir-pikir nggak ada duit ya. Nggak ada duit ya, nggak habisin waktu. Mending di rumah nemenin anak bini. Ya gimana, udah pada gue narkoba, iya gak? Yang ini juga bikin lo awet muda. Gue main sama teman-teman yang muda-muda ya kan? Iya, yang seumuran gue 20 tahun. Iya. Bang, Kreatitude 2019 sampai 2023. Sekarang udah ada Kreatitude Media. Kedepannya mau ada apa lagi? Gedein medianya dulu sih. Gedein medianya dulu. Targetnya medianya tetap di bidang musik nih kan? Musik. Ya itu media tuh kan gue bikin ya buat teman-teman, tadinya buat teman-teman deket aja dulu, biar lu keangkat lah. Ternyata malah banyak tadi yang lu bilang. Ternyata se-Indonesia pada ngirimin. Ada aja yang ngirim-ngirim ya. Sampai yang Sony lah, punya label-label gede. Titipin artis-artisnya. Asli, Billboard. Billboard Tina. Billboard sering banget DM, nitip dong ini lah. Follower gue cuman berapa kata gue. Ya udah. Keren sih. Lu kepikiran itu apa sih namanya awal-awal kok bisa begitu? Apa? Kreatitude. Kepikirannya dari mana? Ya itu gue sebelahnya sama orang kreatif tapi nggak punya attitude, udah itu doang, sesimpel itu. Pengalaman terburuk lu deh. Ya itu kayak gue bikin launching album pertama, duitnya dibawa kabur, duit tiket aja udah kayak gitu. Kelas nggak apa-apa. Nah itu yang gue bilang, ini orang kreatif nih. Sayang banget ya. Sayang banget, attitude-nya nggak bagus gitu. Yang waktu itu, yang thrifting total panggungnya nggak ada, yang di Jakarta. Oh, apa namanya, thrift fest apalah. Itu ngaco juga tuh. Itu ngaco juga itu mah. Nah, itu mah udah kesini-sini. Itu ngaco juga tuh. Bayaran nggak seberapa. Hari pertama doang jalan. Hari kedua sama gue main hari kedua. Gak main.
main. Tapi lu datang pagi-pagi buat soundcheck. Buat soundcheck. Apa yang lu soundcheckin? Enggak, gua akhirnya melipir ke rumah teman gua di Sunter. Si roadman gua yang duluan ke sono. Udah bangun pagi ya. Tapi udahlah. Kalau Aldis Boy Sale. Aldis selalu nge-treat gua dengan baik kalau dia. Aldis, ya. Awalnya kenal gimana tuh? Aldis tuh super musik juga loh, deket di Purwokerto, iya. Dari Jo gua. Jo Summerland. Barcelona. Jo mana sih? Summerland. Tomato Pumpkins. Iya, itu. Dari Jo gua. Itu tulang punggung skena juga tuh. Dari Jo gue. Sampai 3 bandnya. Dari Jo awalnya ya. Jadi gue waktu itu mau tour. Tour yang pertama Humanimal yang album pertama. Injustice itu. Album Injustice. Ya Injustice. Ini udah mau ketiga kan? Ini mau ketiga setengah. Kan yang pertama Injustice. Terus split album dulu split gua. Album sama Outrage. Iya, sama Outrage. Yang kemarin Mercy album kedua. Nah ini lagi proses ketiga. Berarti 3 full album satu split. Satu split album, ya. Nah yang mau tour itu gua kan sebar tuh di sosmed. Flyer. Si Aldis DM gua, iya nangkep. Mas, aku temennya Jo katanya. Hah? Jual nama si Jo kata gua. Gue WhatsApp Jo, temen lu. Iya aman udah katanya. Aman ya udah. Aman kan? Sebenarnya masih ada teman-teman kolektifan atau lembaga atau IO atau teman-teman yang aman menurut gua. Aldis termasuk yang aman. Sampai kemarin gua tour yang terakhir tuh yang album Mercy, album kedua. Kan gua tourin tuh Jawa sampai Jawa Timur. Yang nangkep bukan si Aldis. Yang nangkep tuh orang lain lah, adik-adiknya Aldis. Jawa Tengah. Di Purwokerto. Tapi yang nge-treat si Aldis. Aldis juga yang datang. Gue bilangnya dia tuh di Purwokerto kakek scan. Jadi band apa aja yang tour kalau di Purwokerto dia pasti datang. Nah yang nge-treat dia, yang ngajak minum dia. Ayo kita ke tempat minuman langganan aku. Dingin, gitu. Pokoknya enak lah sama dia lah. Aldis. Nih katanya bulan Agustus apa? Dia mau Mas Agustus Purwokerto sih udah. Dia mau bikin festival gitu. Iya, acara tahunan ini dia, Big Bang-nya. Kan dia setahun sekali tuh harus bikin event gede kan, karena udah ada sponsor. Berarti rencana bakal situ tuh. Gitu. Berarti nggak menutup kemungkinan lu juga bisa bikin kayak gitu dong? Iyalah. Iya. Harusnya sih ya. Harus. Sekarang Gratitude mau bikin apa? Terdekat. Nggak ada. Belum kepikiran? Nggak sih, ini mau ada namanya Wati and the Tea House Band. Wati and the Tea House, bagus, lo harus dengerin. Apa tuh musiknya gimana tuh? Gimana ya? Kayak gimana tuh? Hah? Pure Saturday Bandung modelannya. Lebih rock and roll, lebih ada The Brandals-nya, kayak gitu-gitulah. Ada The Stroke-nya. Ada The Stroke-nya, berarti kayak The Stroke band luar nih. Bagus, itu dia mau rilis EP. Bekasi juga. Bekasi. Dia mau rilis EP, dia mau yang naungin tuh sih Gratitude labelnya. Kan banyak kata gue. Enggak, gue maunya sama lu bang katanya. Gitu, ayo udah. Gue udah dengerin demonya, bagus. Bagus. EP kalau nggak salah. Mau launching EP-nya. By the way, kalau MC ada juga dari lu? MC ada. Lu juga sempet bikin itu kok. Hip-hopan. Hip hop waktu itu si apa Jogja Jumat Gombrong. Anjing, gue main sama dia lo di Kurvasut di Sleman. Gede bang. Gede. Kolektifan juga tuh gede dia. Jumat Gombrong ngomongin. Bekasi. Dia waktu mau main di Pesta Pora kalau nggak salah. Colongan ke sini. Katanya pengen dong main di Bekasi katanya. Aku nggak ada uang mas. Udah siapin aja. Udah ini aku ada uang lebih dari Pesta Pora katanya. Mau mampir Bekasi. Ya udah. Bikin di Galaxy. Jumat Gombrong terus. Terus si ini si Black Kumuh. Kerasakti. Bukan, Black Kumuh tuh pesta rap ya, angkatan itulah. Iya, pesta rap, angkatan pesta rap. Emang itu Bekasi ya? Bukan. Bukan. Black Kumuh tuh lagunya emang bukan Kerasakti ya? Bukan. Coba gue lihat ya Black Kumuh. Ini zaman-zaman dia juga kalau nggak salah. Ya.
Itu tapi salah satu personilnya kan temen lama gue, si Om Erik. Oh gitu. Ya, jadi ada satu kafe di daerah Bekasi minta bikinin dulu lagi zaman-zamannya thriftingan. Doi sama Black Kumu. Ya. Apa ya? Gue penasaran bentar-bentar gue cari lagunya. Itu seniornya Bang Iqbal juga tuh. Om Erik itu CS gua dari masih bocah. Bukan keras hati ya? Bukan. Bentar gue riset. Anjir. Black Kumu. Distrik 21 bukan. Distrik 21. Itu bukan yang baru ya? Dia labelnya Grimlock Bandung. Selain Black Kumu siapa lagi? Oh gue ingat Krobar. Sempat main gak sih? Di sini nih. Sempet kan? Cuman bukan gue sebenarnya, tapi gue yang nge-treat. Karena gue liat nongkrong sama lu. Nongkrongnya di rumah. Sebenarnya acara anak-anak juga, teman-teman juga. Cuman karena ya tau lah anak-anak Krobar kan minum apa segala macam. Yang bikin event tuh nggak begitu. Akhirnya ya udah, lu ke rumah aja gitu. Krobar tuh ya. Ini ternyata Ucok yang bikin. Iya. Pertama ngeliat ini gue anjing. OB banget, propaganda banget, gue langsung inget. Konsep mereka lah. Konsep mahal. Hip hop udah, hardcore udah pasti. Reggae, gue penasaran pengen bikin reggae. Belum ya? Popang udah. Folk belum ya? Belum. Gue penasaran pop sih. Pop sebenarnya kita talentnya udah banyak. Iya, tapi penasaran keren itu bikin yang pop. Gue tuh, ya ini nih, gue ada plan waktu itu mau bikin ala-ala pop kinetik gitulah. Gue pengen mainin si Rumah Sakit sama Good Night. GE. Cuman Rumah Sakit masih aktif nggak sih? Ada. Sama Good Night Electric. Sisanya ya band-band pop sini lah. Sini ya. Tapi ya Keren sih. belum, apa kita bikin bareng? Gua ayo aja. Don't Stop part ketiga ya. Don't Stop the Music, just don't. Rame sih. Tagline gue berat banget kayaknya setelah gue pikir-pikir. Terus Saturday juga bisa sih. Tapi tagline gue keberatan sih. Enggak lah. Bener-bener gue paksa musik itu gak boleh berhenti loh, bayangin tuh. Don't Stop the Music. Gue waktu pandemi ya, waktu pandemi itu bikin colong-colongan, bikin Can't Stop Won't Stop. Hip hop zaman dulu ya? Bukan. Acara underground. Enggak, tagline Can't Stop Won't Stop tuh hip hop zaman dulu. Hardcore di New York, judul lagunya Madball. Oh, by the way, gue beli gitarnya Madball banget ya. Iya, Madball. Itu colong-colongan gue waktu itu di lapangan sini nih. Bikin lapangan, gue pengen konsepnya tuh gue pengen bikin kayak parade musik tahun 90-an, tau gak lo? Yang di lapangan RT RW gitu. Tapi pandemi. Jalan. Nggak Dibubarin setelah band terakhir Fiska yang main. Tahu Fiska kan? Hah? Fiska. Skinhead reggae tahun 90-an. Jadi gue mainin band-band Bekasi yang lama. Fiska selesai main lagu terakhir, begitu turun panggung polisi masuk. Ya. Udah anak-anak maju, gua kabur. Maju dulu, gue cabut dulu dah. Gua sama polisi, ampun maaf pak. Udah beres tapi. Acaranya nggak pakai izin. Pakai izin emang dibolehin pandemi. Nggak bisa. Udah tapi beres. Cuman fotokopi KTP doang. Iya sih. Beres. Rumah sakit ya. Enak tuh. Pop kinetik gitu. Terus Saturday yang wangi-wangi gitu. Polyester Embassy. Asik tuh ya. Cakep. Landers main tuh. Terus tadi yang personilnya yang perempuan Skanari, si Sinatras. Sinatras main. Iya. Terus Bang Davidnya mampir ya. Ya Bang David ini mampir. Mainin aja sekalian. Jadi sponsor ini
Authenticity nggak mau ngelirik apa? Ya bisa. Atau super gitu ya? Bisa. Sundul aja. Super. Gimana super tagline? Ini rasanya Ini rasa super. supir, ini rasa supir. Ini rasa supir. Antara dua itu harusnya ya. Tapi si biru kayaknya yang lebih cocok tuh kalau yang Cocok. Si biru. Kalau yang skena si merah sih. Kalau scene lebih ke musik rock merah. Bang Dik, gue mau nanya sama lo, definisi tulang punggung skena menurut lo? Kalau lo dengar kata-kata itu? Tulang punggung skena, yang bisa masuk kemana aja sih, nongkrong kemana aja masuk. Kalau menurut gua ya, nggak harus lo anak black metal cuma nongkrongnya sama anak black metal dong, buat apaan? Ngotak-ngotakin. Lo anak hardcore nongkrongnya sama hardcore doang, waduh. Asik, sempit masih. Sempit. Ya itu yang bisa masuk kemana aja itu menurut gua respect lah. Gue sih waktu itu sempat dengar obrolannya Cio kan, ketika ditanya salah satu radio besar ya, tanya soal genre, si Cio jawabnya ngehe juga nih. Wah mas, buat apa ngotak-ngotakin kalau bisa bikin kotak besar buat bareng-bareng? Wah anjing, gue bilang. Ini antara obrolan udah giting atau apa nih kata gue. Berarti sebenarnya yang bisa masuk kemana aja definisi tulang punggung skena? Iyalah. Ada nggak sih di sini di Bekasi? Gue sih bilang Hasrul. Hasrul oke sih, Hasrul. Hasrul oke sih. Hasrul untuk VR. yang bloodnya ya, VR. VR masuk mana aja. Hasrul VR, siapa lagi coba? Asal jangan VR, asal jangan GUL ya. GU tau ya? Gila urusan. Ada titipan. Ya Hasrul VR itu cocok, dia mau musik apa juga disamperin sama dia. Hasrul dari Hammer Sonic, abis Hammer Sonic kemana loh, sampai ke Tambun, buset dalam satu hari gue lihat, lu parah banget lu. Dia ngiat lu. Gue sih gojeng jempol. Padahal kan sebenarnya dia cuma ngidolain General Acil dari awal sampai sekarang. Iya. VR, gue kirain dengerin hardcore doang. Nggak ada. Rap juga didengerin. Hip hopnya dia ngelotok. Iya, kelotokan. Sekarang dia lagi ngulik popang malah. Lagi ngulik popang, serius. Iya. Lah, pokoknya dia, ya tiap acara pasti ada dia lah. Kayak waktu kemarin kan dia nginep di kantor gue kan, terus gue main di Bogor tuh. Lo mau ikut gue Bogor bang? Emang nggak apa-apa gue Bogor, muat nggak? Gue kalau Jabodetabek bawa mobil kantor, anak-anak naik HS dulu. Udah dah. Tapi gue nginep, gue bilang gitu kan. Lah emang gue muat kalau nginep. Anak-anak biasanya pulang hari, gue bilang hotel kosong banyak tuh, gitu. Ngikut tuh. Gue ngikut, gue bilang gimana ya? Gue bilang anjing ya, busuk banget ngeliat festival zaman sekarang. Kebetulan festivalnya antik. Festival antik, sering banget tuh di Bogor kayak itu. Lumayan sering. Terus gue kan tahunnya dia kan HC banget ya. Terus gue bilang sama dia, lu dengerin SID nggak? Gue bilang dengerin lah gue taruh situ gitu. Terus apa lagi gue bilang? Branda, Popis, gue pusing. Gue bilang dia dengerin juga dong. VR itu kalau kata anak-anak Google. Mesin Google. Iya, kalau kayak gue nggak tahu ini band apaan ya. Ini belah, lu tahu lu kata gue. Semua ada hip hop apa dia tahu. Ngulik. Makanya gue bilang, terus gue ngobrol sama dia. Dia cerita tuh Manimo mau bikin album ketiga. Terus gue bilang, gitarnya mobil riff-riffnya masih Madball nggak? Ah itu dia tuh bro, gue lagi cekokin yang muda-muda kan gitu. Akhirnya sekarang ya lebih ke yang muda-muda lagi si Kubil. Berarti album ketiga lebih fresh. Lebih fresh, lebih gelap. Mercy tapi keren sih. Mercy kan lebih senang-senang gitu. Iya. Kalau ini yang ketiga tuh kalau di bayangan gue tuh lebih ke metal, heavy metal. Udah mulai bergerak ya musiknya. Lebih ke metal tapi dengan gayanya si Manimal yang Mahesa nge-rapnya begitu aja udah. Nggak bakal ditinggalin. Tapi ikonik sih Mahesa. Semuanya ikonik, apalagi balik drummer. maju mundur drummer. Lo tuh berapa kali keluar waktu? Berapa kali gue ganti drummer ya? Banyak. Tapi akhirnya yang cocok ya yang pertama.
Berarti di Kreatitude nggak ada Garin. Sekarang pakai adenya. Regenerasi adanya. Garin ikut gua waktu masih kuliah. Ikut gua. Garin ikut lo dulu tuh. Zaman band yang lama tuh. Ikut gua. Kan gue liat, waktu gue ngeliat di gigs kan. Gatok nih kata gue keren. ROT. Sekarang Garin ditarik sama band gede. Gajinya gede banget juga. Gue bilang anjing Garin ini. Bagus, gua sih seneng kayak gitu. Orang Bekasi men, tambun men. Seneng gua asli bro. Gua kayak ngerasa, oh gua berhasil kayak gitu. Ada kebanggaan. Iya. Sang adiknya nih. Adiknya berbakat juga nih. Bagus. Ikut gua terus ya sambil gua cariin kerjaan di luar scene lah. Lu hari ini sibuk nggak? Ini ikut ini kayak gitu. Siapa tahu kan dilihat band-band lain kan. Gue bilangin kalau lu sama band-band lain ikut aja nggak apa-apa kalau ditarik. Jangan mikir nominalnya dulu. Garin sih dulu nggak mikir nominalnya dulu. Kagak, apa gua. Tugas akhirnya tahu nggak? Tugas akhir Garin. Skripsinya album loh. Lu gue yang nada tangan. Serius? Tanya Garin lo. Band gue yang lama tapi kan ikut tour kemana. Di Molo ini ya. Ikut gue main di Pontianak. Bang, kenapa ya? Di bandara. Ini pertama kali gue naik pesawat si anjing kata gue. Gue takut bang, udah bismillah ya. Mulai panik dong. Bismillah, mereka main di pesawat gitu. Pertama kali, sekarang pesawat mulu, kalah gue. Parah sekarang pesawat mulu tidur di bandara. Bandara mulu, lihat update-annya bandara mulu. Garin. Kalau sama gue pengalaman lucu Garin tuh motor. Bang, apaan? Selama tur gaji gue lo pegang aja ya. Gue minta uang makan gue aja ya. Apa yang beli motor? Motor yang bikin hilang sama adenya tuh. Dikasih nama lagi motornya, gue lupa lagi tuh namanya. Iya. Motor Honda. Tapi balik lagi. Iya balik lagi kan gitu mulai. Dibayarin lagi sama yang nyolong, bukan yang nyolong, penadahnya. Penadahnya. Dibayarin lagi. Masih dipakai sama adenya. Terus selain Kreatitude, lo berhubungan baik dengan teman-teman kolektif siapa lagi? Fiction juga punya lembaga kolektif. Apa namanya? Riverbank. Dari Fiction lebih ke apa tuh? Kenapa? Fiction lebih ke apa tuh? Kolektifan gambar ya? Graffiti. Artwork. Sekarang Spasi. Spasi apa tuh? Spasi itu apa ya singkatannya, gue lupa. Ada Bekasi lah belakangnya. Kemarin gue kerjasama bukan launching sih, lebih ke pre-launching si album yang kedua. Gue gandeng Spasi sama Spasi ini siapa aja? Si Galang. Oh, Galang yang Galang Monster. Ada pesta. Itu anak-anaknya dia lah. Si apa? Ipal nama bandnya. Muatan lokal Ipal. Muatan lokal, Mulok. Dayang. Nah waktu itu gue bikin press conference, ngundang media, terus gue bikin pameran. Artwork, jadi dia gambar muka-muka gue kayak gitu, sama fotografer gue yang dulu gue bikin pameran kayak gitu aja. DJ-an, udah senang-senang aja, sponsor minuman, ya udah minum bareng-bareng kayak gitu aja. Belum nggak launching gue nggak sempet. Soft launching. Keren. Berarti banyak ya lembaga kolektif ini. Banyak. Sampai waktu itu gue nggak tahu itu mereka riset dari mana authenticity tuh ininya konten asumsi. Lu diundang, gue lihat 2 part ya. 2 part. Kok kenapa harus gua gitu? Kenapa harus si Humanimal? Ya karena dari lagu-lagunya ngewakilin kota Bekasi, ini bisa segitunya nguliknya gitu. Berarti kan lu top juga. Akhirnya kelihatan juga kan. Iya. Jadi kota Bekasi menurut lu apa? Kota Bekasi adalah kota belantara. Oke. Nantang lu. Belantara. Ya yang kuat, yang punya attitude bagus,
yang punya otak sehat yang bakalan maju di Bekasi. Rimba. Tempat-tempat di Bekasi yang lo rekomendasiin cocok untuk temen-temen yang ingin berkembang di segi kreatif musik, kreatif dan musik. Tempat apa nih? Tempat-tempat di Bekasi yang menurut lo cocok. Untuk Studio ada nggak? studio, kalau untuk rekaman ya, rekaman gua rekomen Apache. Latihan ada nggak? Studio latihan di sini. Rekaman Benji juga, latihan Benji Apache. Oh, Benji Studio ya? Seberang itu. Rawalumbu tempat Bang Jo itu ya maksudnya bukan band-band Bekasi aja yang rekaman di situ. Final Attack di situ. Venue. Nah, venue nih sekarang terakhir gue main ya gigs tuh di apa tuh yang di Pekayon Sarana. Itu oke. Yang di Pekayon. Apalagi sekarang gue udah jarang juga. Musik kan nggak bisa lepas dari fashion ya menurut gua. Tempat-tempat yang cocok buat melengkapi fashion teman-teman di sini. Either itu band merch, either itu streetwear atau clothing, ada nggak? Clothing Bekasi yang kuat apa sih? Bloods. Padahal Bloods itu sebenarnya Bandung. Bloods termasuk mumpuni. Pakai Bloods nih. Wah, lo di endorse ya? Iya. Parah nih. Band di boneka-bonekain. Anjir, gua ngeledek banget ya. Iya, abis turnya dimodalin. Bloods. Nah itu tuh clothing Bekasi gua agak kurang ya. Maksudnya kurang Kurang kelihatan sekarang. kurang kelihatan. Tapi ini Bekasi bukan nih? Itu bukan. Bekasi ya? Apaan tuh? Itu nggak ada namanya. Berarti Ini what? itu tagline doang. Oh iya. Kan di depannya tagline doang. Tapi Jacklot ada kan? Jacklot ini ada nggak sih? Jacklot Senayan? Enggak yang sekarang nih. Yang besok. Iya di Senayan kan besok. Oh, Senayan. Pertama di Senayan. Will sih. Ada kan? Will sih. Berat loh bang. Bikin clothingan tuh berat. Iya. Lo kalau manggung outfitnya gimana? Gua kaos band doang. Kaos band doang. Kaos band lokal luar. Luar. Sering beli di Banyak. Tahu. Weakening Rekening udah pasti lah ya. pasti. Kalau di Bandung gue lebih seringnya ke Mamauk. Mamauk tuh lebih kaos-kaos jadul tapi apa sih? Kaos jadul tapi baru gitu. Out stock. Gue anak 90-an, gue jadi bandnya ya itu aja. Gak mungkin lah lo pakai baju neckdi. Nggak punya. Tapi jangan salah, gue kaos musik gue tuh lebih banyak. Rejekin misi. Enggak. Hip hop sama boys band. Ugly Kid Joe. New Kid on the Block. New Kid on the Block. Anjing, ada tuh. Backstreet Boy. Tell me why. Oh itu bukan Backstreet Boy. Spice Girl. Anjing. Iya. Spice Girls gitu. Kayak gitu-gitu. Aerosmith. Hip hop Nas. Wu-Tang kayak gitu-gitu Lu lah. West Coast. Gue West Coast masuk. West dulu aja ya. Kayak gak bisa tuh kalau satu ya. Nggak bisa. Gak bisa. Wiz Khalifa gue punya. Kayak gitu-gitulah. Jarang gue kaos hardcore apaan. Gue dulu koleksi Psikopitol. Tapi sekarang udah gue jual-jualin, ada tinggal beberapa. Yang gue masih koleksi sampai sekarang tuh Beastie Boy. Beastie Boy. Gue suka aja. Tato gue Beastie Boy. Anjing iya dong logonya lagi bangsat. Gue suka aja. Beastie Boy harga mati tuh ya. Bang, 3 lagu rekomendasi lu asli dari Bekasi, musisi Bekasi. Skanari, si judulnya apa? Romansa Kelas Pekerja. Satu, kenapa gitu? Cerita tentang apa? Tentang karyawan Bekasi kan kebanyakan karyawan pabrik, Ya, blue collar, kayak buruh. ya bikin ini aja sih, bikin
Anthem ya, semangat. Bikin iya semangat. Apa tadi kelas pekerja? Romansa kelas pekerja. Kelas pekerja. Itu dia bikin jago banget nulisnya tuh. Romansa. Anak muda itu anak kecil. Kedua, Flanders. Jamuan malam. ya buat mimi ya kan. Kau no. Gue suka liriknya sih. Gue dengerin musik dari lirik bukan dari musik. Berarti lu lirik dulu baru musik. Lirik dulu. Terus si Sinatras apa tuh judulnya gue lupa. Yang baru apa sih Sinatras? Sinatras yang baru. Yang DC bukan? Udara. 3 itu. Nggak ada kan gue dengerin hardcore nggak ada gue. Kan gue bilang dari Bekasi tadi. Lu cek aja playlist gue nggak ada hardcore. Serius? Nggak ada gue. Berarti lu kayak Bang Iqbal ya? Bang Iqbal basicnya dengerin metal kan? Oh iya. Setahun ke belakang. Gue aja kaget. Gue bilang serius lu? Serius kata dia. Gila, beneran gue bilang, beneran. Lu nggak dengerin Wu-Tang gitu-gitu? Udah kagak. Gue pop sekarang dengerin pop, boys band. Guilty pleasure lu, playlist yang lu nggak mau mengakui lagu-lagu yang 3 yang lu dengerin, tapi sebenarnya nggak, ternyata kalau dari lihat orang nih nggak lu banget nih. Dewa 19 lagu apa? Apa namanya? Bukan mah. Album terbaik. Gimana tuh? Yang terkenalnya bukan? Terkenal semua Dewa mah. Katakan, bukan. Aduh, gue lupa ini. Album terbaik. Coba kita lihat. Ini kan yang enggak apaan sih gitu ya. Coba guilty pleasure apa coba? Kangen band cuy. Anjing, serius. Iya. Yang mana? Cuma gue tensin aja tuh, anjing kangen band tapi gue suka, ini keren ini band ternyata. Bangsat ternyata nempel gitu. Iya. Yang apa? Doi. Antik kan? Antik tapi nggak lu banget sih sebenarnya. Agak. Tapi pasti kalau dia main pasti nyanyi. Singelong ya. Aneh ya. Band yang kepengen lo tonton, band lokal, live-nya. Udah semua apaan ya? Anjing udah so Dewa berarti udah tuh. Dewa udah. Anjing. Slang udah. Apa ya? Bim jangan menangis. Slang udah gua. Dulu tawuran lagi zaman nonton Slang di Gor tuh. Zaman dulu ya. Bumerang udah pernah. Udah apa yang belum? Kangen band udah. Kangen band lu tonton udah. beneran lah. Nonton. Silawan Seven udah. Masuk bucket list. Lah Sila di Sumarekon. Gue Sila zaman di Senayan dulu sama bini gua. Gue Sila di Sumarekon nonton. Semua anak-anak juga yang nonton. Gue bilang, bagaimana nih? Pakai baju bad brand, ya kan? Gue ketemu Eki, si anjing nonton di Salon Seven. Keren Sila. Kalau luar banyak. Oh luar masih banyak. Gue pengen banget Biohazard sih. Biohazard ya. Itu emang influence minimal banget ya. Biohazard karena sekarang aja dia baru reuni lagi. Gue kepengen nonton minimal. Kan udah sering. 2 kali doang gue nonton. Besok tapi kan lu bentrok Situ banyak mulu. weekend mulu. Sama. Nggak pernah ketemu. Gue kepengen kalau musisi luar tuh Adele sih. Adele. Sam Smith, Roy Keane. Apa? Roy Keane. Iya tahu. Kalau gue sih. Gue pengalaman gue nih nonton, gue ngecilin banget sih waktu itu ngecilin rombongannya siapa? 88 Rising, Rich Brian kayak gitu-gitu. Yang kemarin main di HITC. Ternyata pas gue nonton anjing keren banget ya. Konsepnya keren. Gue sampai si Rich Brian-nya soundcheck gue nonton. Oh dapet all access ya? All access, gue nonton, anjing keren banget. Gue belum kepikiran sih HITC Rising. Keren asli, apalagi Niki ya, aduh Niki. Kan mau konser di Indo. Iya, keren banget.
Kirain gue lo mau nonton Payung Teduh. Kan udah nggak ada. Reuni, ada lagi. Apa namanya? Parade Hujan. Parade Hujan. Udah pernah gue nonton. Live ya? Live ya. Apa yang belum pernah? Kayak Rumah Sakit udah. Udah. Gue juga udah. Zaman dulu. Bandung. Zaman dulu. Apalagi bu? Bandnya ini Vicky Mondo, Mondo Gaskoro. Heeh. Apa bandnya? Band solonya dia lu pernah nonton nggak? Pernah, bukan nonton lagi, itu mah gue liputan. Anjing, menang banyak tuh. Liputan super musik. Keren. Jadi menurut lo kreatif itu adalah Iya, kumpulan orang kreatif yang punya attitude bagus. kalau nggak ada kreativitas dan nggak ada band lo yang sekarang, seorang Dika bakal menjadi Jadi pengangguran kali. wah, gila ngeri amat lo. Iyalah, mau ngapain, maksudnya hopeless aja gitu, lu nggak ngapa-ngapain, cuman karyawan biasa aja, karyawan Boring ya? karyawan agensi gitu, kantoran biasa aja. Buka laptop, tutup laptop, Iya, berangkat ke ibu kota, macet-macetan, pulang macet-macetan. garing aja udah. Tapi ternyata kerjaan gue itu harus nuntut gue yang kayak begini, ternyata harus lebih, lu nongkrong kemana-mana harus lebih berkembang, karena ngaruh ke kerjaan, ke ide-ide. Kayak gue cuma nongkrong sama kalangan atas sama kalangan bawah sama sepantaran tuh ngaruh gitu ke ide-ide kreatif itu, nyambung banget buat di kerjaan gue ya, nyambung ternyata ya. Keren. Bang Dik, thank you buat waktunya. Sama-sama dong. Semoga kreativitas, jadi namanya bukan kreatif movement ya? Kreatif musik development Semoga kreativitas musik development dan akan kreatif. selalu kreatif with attitude. Amin. Bisa mewujudin mimpi-mimpi yang tadi, kayak ngundang Rumah Sakit sama Good Night Electric ya kan. Tapi Pengen mereka sih. yang ngebuka Flanders dan yang lain keren sih. Ngeri sih. Semoga bisa jadi wadah buat teman-teman band belajar tuh. Semoga bisa tetap jadi getok tular buat teman-teman yang ada di dalam. Gue sih kaget ternyata malah jadi dapat kerjaan dari situ ya. Keren. Dan semoga selalu terlihat. Itu yang susah Susah banget. konsisten aja sih, Iya asli itu susah banget, gue ngerasain soal. konsisten aja udah, Konsisten sih kuncinya sih. Tapi konsisten juga berat ternyata. nggak ada duitnya. Thank you Bang Dek.